Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Studio baru. baru dibangun nih selama masa PSBB. Dan seperti biasa tidak ada Faris. Masih sibuk deh. Dia masih sibuk banget. Doakan aja kawan-kawan. Yes, biar kita bisa biar nggak ada pelanggan. biar kesini. Biar kerjaannya sepi ya. Iyalah, kita doakan yang terbaik biar Faris bisa kesini lah gitu loh. Bagi-bagi waktunya gitu. Jadi hari ini gue berdua sama Fedrian. Akordnya Fed dikit deh. Gede, gue santai, gue udah biasa kita berdua-dua. Terus lanjut nih ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang judulnya tuh 22 Juli. Ini film Netflix. Gue tahu dari Netflix. Gue iseng aja nonton film based on true story 22 Juli. Dan ini kejadiannya di Norwegia. Lagi-lagi pembunuhan. Gak tahu ini konspirasi apa enggak ya. Tapi menurut gue gak konspirasi sih. Lebih ke based on true story yang keren banget diangkat ke kisah nyata. Jadi ceritanya itu tentang pembunuhan massal anak remaja di satu pulau oleh satu teroris anti-Islam di Norwegia. Menewaskan 77 orang. Dan sebanyak 242 lainnya mengalami luka serius. Gimana, Fed? Iya, ini gue juga tahu dari lu sih awalnya. Pasti awal-awal nonton seru banget ya. Parah. Awal treatmentnya beda, Pak. Treatmentnya jadi gak bisa disalahkan. Tapi ini kasus ini menarik banget, Fed. Karena kemarin kita habis bahas kapal Sewol tuh ya. Kurang lebih anak kecil juga kan. Oh iya. Sekarang lagi meninggal juga siswa-siswa ya. Masih siswa kan kebanyakan ya. Nah, sebenarnya yang bikin menarik adalah kasus ini tuh mungkin jarang orang tahu ya. Kan di Norwegia. Iya, benar-benar. Dan lu bayangin ya, lu lagi di satu pulau, lagi belajar. Mungkin kalau kita sebut nih, kalau apa ya, kalau live in, bukan live in ya, study tour ya. Iya, study tour gitu. Camping. Camping. Pramuka camping yeah, gitu ya. Tapi di pulau, di satu pulau. Tiba-tiba ada teroris masuk ke pulau itu, cuma bawa satu senjata, nembakin orang. Nah, nembakin sampai orang yang pura-pura mati juga ditembak. Iya anjir. Itu full of terror banget dan dia kayak nggak ngerasa bersalah. Oke, langsung kita bahas aja. Pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, apa kabar para pendengar? Kali ini gue berdua sama Fedrian dan semoga akan tetap asik. Asik. Jadi kita akan ngebahas tentang film yaitu 22 Juli gitu. Nah, dan film ini tuh didirect sama Paul Greengrass. Paul Greengrass ini salah satu sutradara yang nyiptain Captain Phillips. Belum nonton loh. Belum. Dan United 93 gitu. Kali ini dia mendirect 22 Juli dan ini menarik banget kasusnya karena menurut gua ini dokumenter yang 20 menit awal seru banget ya. Seru banget ya. Tegangnya dapat banget dah. Lu gor abis kan, orang ditembak-tembakin, darah di mana-mana. Tapi emang lu gak bisa berharap lebih gitu karena sudut pandang di film ini adalah diambil lebih ke traumatik atau after dari tragedinya. Ya, tragedinya gitu. Jadi dia mengambil sudut pandang traumatik korban-korbannya dan di persidangan khususnya si terorisnya ini gitu. Tapi lu pas nonton gimana? Lu skip pasti nih. Pas nonton mana? Gue nonton kan awal tuh ya. Nonton awal tuh emang seru banget sih. Kan tadi yang lu bilang terornya dapet ya. Berasa jadi kayak kejar-kejar anjir. Nah, ya? Iya. Terus dah. Abis itu tuh baru tuh kayak ini kok di sini doang gitu. Ntar scene teroris pindah ke scene anak yang trauma, ntar pindah lagi gitu. Itunya sih gue skip sih. Tapi akhirnya sampai sidang baru dah. Tapi menarik nih, Pat. Menarik nih, ya udahlah, bukan spoiler lah, emang film dokumenter kayak gini. Oh iya. Yang pertama dia ngomong apa namanya? Nyaruh jadi polisi kan. Nyaruh jadi polisi itu gue pikir, ini film akan gimana sih, gue kepo nih. Nyaruh jadi polisi ke pulau terus ditanya sama satu guru kan. Lu polisi, oh bagian ini ya, kenal gak lu sama si ini gitu. Iya tuh udah aneh tuh ya. Oh iya udah aneh. Terus boleh gak minta identitas lu? Langsung dia ngeluarin senjata, ditembak di kepala. Gila, gue langsung kayak, wah gokil nih, film bakal seru banget nih ya sih. Seru sih. Tapi gue berharap sih one day akan ada film yang fokus nyeritain di
pulau itu. Situnya doang ya. Wah, Oh, jadi sumpah, kayak Fred. ngumpetnya gimana segala macam ya. Iya, sumpah itu kalau lu nonton di dokumenternya, dia nembakinnya secara brutal banget kan. Iya anjir. Wah gila dah. Ntar gue bacain nih kesaksiannya dia ya di persidangan, dan dia tuh nggak mau ngaku bersalah. Gokil banget, gokil parah. Nih gue bacain aja nih ya. Jadi nama terorisnya itu Breivik, menewaskan lebih dari 69 orang ya, 77 ya. 77. Tapi dia kan ada pertama tuh dia ngalihin perhatiannya kayak ngebom dulu tuh. Oh iya, ngebom di mana sih? ya? Lupa Di, gua. kayak mungkin kalau di kita kayak DPR gitu ya. DPR ibaratnya dibom nih di Norwegia. Terus dia kabur kan. Dia kabur ke pulau. Kan tuh masyarakat lagi panik tuh, polisi juga lagi fokus ke situ dong. Iya, ke tempat sana. Dia kabur ke pulau, di pulau itu dia bantai. Tapi gue gak tahu itu rencana dia gak sih ngebantai di pulau itu, Fet? Katanya sih rencana. Itu memang katanya tiap tahun tuh udah ada kayak camping gitu, Bim. Oh, dia tahu. Tiap tahun camping musim panas udah pasti diadain tuh di pulau itu tuh, makanya. Oke. Berarti dia ngerencanain ini bener-bener mateng sih. Katanya tapi gue baca dia ngerencanain tuh 9 tahun, Pak. Tau gak lo? Iya, 9 tahun yang sampai dibuat draftnya gitu kan. Wah, sampai katanya sih 1.500, enggak tahu itu bener apa enggak. Anjing, serius. Gue baru 1.500 halaman. Mau nulis apa aja anjir 1.500 halaman. Kayak SpongeBob anjing. Tulisnya di end doang anjing. Oke, ini gue bacain dulu ya. Jadi Breivik ini menewaskan lebih dari 69 orang, 77. Banyak dari korban adalah remaja yang sedang berkemah di pulau kecil Utoya. Ini adalah hari paling berdarah di Norwegia. Jadi ini udah salah satu kelam untuk Norwegia lah. Iyalah. Dilansir dari The Warp, sang sutradara Greengrass tidak berfokus pada saat kejadian berlangsung, namun lebih kepada keadaan menyakitkan yang tersisa setelah kejadian berdarah tersebut. Saya ingin membuat film yang tidak begitu kasar, katanya. Adegannya maksudnya nggak gore lah. Saya ingin membuat film yang tenang, katanya. Pasti emang filmnya tenang banget ya. Tidur loh situ. Dan bekerja dengan sekelompok aktor dan kru yang tidak saya kenal sebelumnya. Hal ini semacam memberikan saya ide-ide kreatif. Oh, jadi dia belum pernah main sama aktor-aktor di baru film ketemu itu. tuh. Wah, gokil sih. Hasilnya adalah film yang tenang dan tegas, katanya. Tidak berfokus pada serangan teroris, tapi pada dampak serangan lebih ke psikis para korban. Gitu. Greengrass menyatakan dalam 100 tahun terakhir banyak film yang mencoba melihat pada masalah-masalah nyata yang sedang dialami dunia dan membeberkan kenyataan pada penonton, dan hal itu yang coba ia lakukan. Gue setuju sih sekarang, karena film-film sekarang itu kurang lebih gokil banget gitu, ngambil dari kisah nyata, dibeberkan fakta-faktanya, Fet. Iya. Iya kan? Dan makanya juga kan kita bahas itu mulu kan tuh. Iya. Ted Bundy terus. Yes. Don't fuck with cats. Iya. Iya. Lagi ngetren ya. Iya. Lagi ngetren. Jadi kayak ini jadi salah satu film yang menurut gua wajib banget sih lu tonton, karena sejarah banget, dimana lu mungkin nggak tahu kejadian ini di Norwegia khususnya 2011. Iya, gue pun nggak tahu gitu. Nah, Fet, bacain deh, Fet, profil si ini si siapa namanya nih? Anders. Oke, ini jadi profil si yang ngebunuhnya nih. Namanya tuh adalah Anders Behring Breivik. Adalah seorang anak yang berasal dari keluarga broken home, lahir di Oslo pada 13 Februari 1979. Ayahnya Jan Breivik adalah seorang ekonom Norwegia yang bertugas di London. Sementara ibunya yang bernama Wence Behring adalah seorang perawat. Kedua orang tua Anders bercerai sejak ia berusia 1 tahun. Akibat perceraian kedua orang tuanya itu, ia kemudian tumbuh dengan masalah kesehatan mental berdasarkan informasi dari pihak kepolisian. Anders diperkirakan telah melakukan rencana pembunuhan sejak 2009. Oh, yang tadi lu bilang ya. 2009 ya. Terus pada 2011 Anders pindah ke kota kecil bernama Rena dan mulai membuka bisnis pertanian yang bernama Breivik Geofarm. Ini pinter nih, Pak. Ini pinter nih. Nyamar ya? Nyamar. Enggak, lo harus lihat nanti. Lo harus tahu deh. Baca dulu, Pak. Diketahui pada 11 Mei 2011 Breivik Geofarm membeli 6 ton pupuk. Usai diperiksa, ternyata bom yang digunakan Anders dalam aksinya pada 22 Juli 2011 itu terbuat dari campuran bahan bakar dan pupuk. Gila ya? Bisa pupuk bisa jadi bom ya? Bau dong bomnya. Ternyata bom kentut ya? Bom anjing kan. Jadi kayak petasan anjir. Goblok anjing. Tapi emang gua akuin dia pinter banget, dia jenius banget sih. Sangat-sangat jenius, karena dia ngerencanain itu matang banget, Fet, sampai dia buka usaha pupuk selain buat duit ya untuk ngerencanain pembunuhan ini. Iya sih. Dia tuh kalau nggak salah ya, dia tuh adalah neo-Nazi.
Nazi baru gitu. Oh, dia sempat ngelakuin gerakan Nazi ya Iya, di filmnya? Dan dia tuh dia tuh pengen ngilangin apa ya kalau nggak salah ya, salah satu agama di Eropa gitu, Muslim gitu dia ngomongnya. Dan pokoknya dialah yang akhirnya meledakin bom, dan dia tuh ngerasa menang. Di penjara tuh dia ngerasa menang. Dia ngerasa kayak ya udah, tugas gue segini aja, seenggaknya gue udah ngasih teror ke lu gitu. Jadi nih orang-orang kayak gini tuh emang gila banget pikirannya, gue nggak tahu kenapa. Dan dari profilnya juga jelas kalau dia itu dari keluarga broken home gitu. Kenapa selalu keluarga ya? Iya sih emang, karena lingkungan terdekat kali Bim. Dari kecil ya? Mungkin awal ya? Oh iya sih awal sih. Iya bener-bener yang ngebentuk dia. Oke, gue bacanya langsung di peristiwa 22 Juli 2011 nih ya. Kayak yang Ferdian tadi udah bilang, Anders merupakan pelaku penembakan massal dan pengeboman di Oslo pada 22 Juli gitu. Akibatnya 69 orang meninggal, 77 lah total ya sama yang di ini ya. Anders juga menuliskan alasan mengerikan mengapa ia melakukan aksinya pembantaian tersebut gitu. Lebih dari, ya bener Fed, 1500 halaman pak. Iya kan? Bayangin lu penuh. Apaan gitu ya, 1500. Dan isinya ujaran kebencian. Oh, anjing lo. Anjay nih. Aduh, jangan. Yang anjay nih, Fer. Oh, apa gue. Dan Breivik ini juga menyatakan perang terhadap umat Islam katanya. Selain itu, ia juga bersumpah akan menjatuhkan peradaban negara-negara barat pada 2083. Si hidup loh. Gaya banget tadi 2083. Ada si Anders ya? Ada fakta menarik nih Anders si anjir. Kenapa? Yang gue baca. Apa? Jadi katanya kan dia ditahan kan seumur hidup. Tapi penjaranya bagus anjir katanya. Tahu nggak lu? Norwegia, Fet. Ada PS, kalah rumah gue. Gak ada PS gue. Dia ada PS lu. Buset. Ini GTA lagi ya? Oh iya jadi ya. Ini GTA. Bintang 5 ya. Oh, bintang 6. Anjing gue baru tahu tuh. Tapi emang setahu gue harusnya mungkin kalau kita kenapa nggak dihukum mati aja sih ini orang kayak gini? Iya loh, padahal banyak kan, gila sih itu 70. Terus membunuhnya sadis lagi ya. Tapi Fed katanya di Norwegia tuh nggak ada hukuman mati. Oh nggak ada deh. Seumur hidup doang. Oh. Itu yang terberat. Tadinya yang paling ngeselin lagi adalah dia itu pengen dimasukin ke rumah sakit jiwa. Iya ya, udah berhasil pak. Tapi dianya nggak mau karena dia ngerasa gue abis ngebunuh semua dan gue ngakuin kalau gue punya penyakit mental gitu. Kayak dia ngerasa kalah. Gue ngerasa kalah gitu. Tujuan gue adalah di penjara seumur hidup, gue menang. Kayak gitu. Gue lanjut dulu nih ya. Tulisan ini dikirim ke 5.700 email dengan judul 2083 A European Declaration of Independence gitu. Dapat emailnya nggak, Pat? Masuk ke spam kali. Spam anjir. Belum gue baca sih, belum gue cek. Namun setahun kemudian ia dijatuhi hukuman penjara selama 21 tahun. Tetapi hukuman itu bisa diperpanjang lagi jika ia masih dianggap berbahaya dan mengancam publik. Selama di penjara ia mengganti namanya dengan Fjotolf Hansen. Ia juga menggambarkan dirinya sebagai neonazi tradisional yang menyembah dewa Viking atau Odin. Gitu. Jadi mental sih menurut gue. Menurut lu gimana nih sejauh ini? Dia sakit mental apa kagak? Iya. Kalau gue emang dia berbeda pendapat dah. Terus cara ngekspresinya gitu tuh si goblok. Tapi tepat nggak si goblok. Kita bahas ini lagi kondisi kayak gini. Oh, iya juga. Tapi kan Norwegia ya, iya ya. Ya harusnya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa lah. Coba biar tahu dampaknya. Biar lu nggak jadi maksudnya udah orang-orang yang kayak Breivik tuh. Nah asli. Dampaknya karena buat keluarga korban pas ditonton gila sih. Traumatis anjir. Gila banget gila. Model kayak kapal sewa lah Fet. Gitu kasian banget. Dia sampai yang nelpon ibunya kayak itu kan anak kecil kan yang nelpon yang kayak ada pembunuh di sini. Iya. Itu gila banget sih. Nah rencananya nih sekarang nih, Anders mengaku telah merencanakan pembantaian pada 22 Juli 2011 itu selama 9 tahun gitu. Aksi pertamanya adalah dengan meletakkan mobil yang berisi bom di luar markas pemerintahan Oslo. Bener lah, kurang lebih kayak pemerintahan Oslo sana. Dari peristiwa itu 8 orang meninggal dan puluhan luka-luka. Setelah itu ia kemudian menggunakan pakaian polisi dan pergi ke Pulau Otoya dengan menembak 69 orang secara brutal. Ini gokil sih. Korban kebanyakan adalah remaja. Pulau tersebut merupakan tempat yang diselenggarakannya kemah musim panas untuk para pemuda. Gitu. Jadi kayak
Wah gila, gue pas nonton awalnya kayak anjing. 2011 umur kita berapa sih? 2011 itu Enggak ya, belum nyampe situ SMP, ya. SMP. Belum nyampe itu SMA nih. SMP kelas 3 dong. Nyet. SMP kelas 2, kelas 2 semester 2 sama kelas 3 semester 1. Pokoknya SMP ya. Berarti udah SMP. seumuran kita anjir tuh. Udah Beda-beda seumuran kita. dikit. Gila ya. Coba lu kalau gitu di kemah lu. Lu pura-pura iya, tadi mati gue juga mikir sih kayak gitu, Apa? kayak anjing nih kalau gue gimana ya. Sebenarnya lari gue cepet Bim. Tai. Cuman hoki gue kecil anjir. Gue takutnya kena peluru nyasar. Bukan deh, padahal dia orangnya yang nembak ngasal tapi lu malah Nah iya. belok. Nah padahal gue gak kena, tapi gara-gara gue belok jadi kena. Mau kemana lu? Mau belok. Anjir sih. Pas pada lari anjing berasa ngerasain sih tegangnya sih. Parah, Pak. Apalagi yang pas di dalam rumah ya gue Bim. Oh Anjing iya, tuh bangsat kagak bisa kemana-mana ya gue. Enggak, yang di dalam rumah tuh tainya gini Fat. Kan dia pakai baju polisi ya. Iya. Kan yang di dalam rumah nggak tahu tuh terorisnya siapa. Si Beverly ngomong gini, udah tenang-tenang, gue polisi, masuk dalam rumah. Itu bego juga sih. Padahal lu udah tahu ya. Yang lain pada kabur ya. Apa Iya, gimana ya? Tapi coba Fat, lu kalau kayak gitu tiba-tiba orang pakai polisi, kan lu nggak tahu ya nembak siapa. Iya sih. Anjing itu pas kayak pertama kali yang di dalam rumah ditembak, lu mau ngapain anjir, lu udah bingung lu. Lu lari udah pasti. Tapi sebenarnya bisa menang sih Fat. Kayak lari bareng-bareng, cuma kan di depan mati pasti. Oh iya sih, mencar ya. Iya. Zigzag. Anjing. Sat. Tapi maksud gue yang di dalam rumah tuh gila banget yang sampai tenang masuk, gue polisi, masuk kayak ke dalam. Semua masuk, dia masuk ke dalam, kalau nggak salah ditanya, gimana keadaan di luar, bla bla bla. Ngeluarin senjata anjing. Iya sih, benar-benar langsung ditembak gak sih? Tembak. Terus ada satu lagi korban yang pura-pura mati Pak. Iya gue tahu tuh yang dua gua cewek takut, cowok ya. Iya anjing. Dia kayaknya sebenarnya dia nggak tahu Fat itu dia mayat apa bukan, tapi karena ya udah tembak aja. Iya bener dah, kayaknya emang ya udah dah, yang penting bunuh sebanyak-banyaknya dah. Iya. Dan ada yang paling ngeri tuh yang pas di bawah ini Pak, yang di bawah tebing. Yang di bawah tebing tuh yang anjing. Itu udah di ujung. Nih? Tapi gue baca katanya ada yang sampai berenang sih Bim. Terus ditembakin. Mati gak? Itu gue nggak tahu. Jadi dia berenang, tapi ditembakin dari jauh. Tapi kayaknya mati. Kalau di GTA sih hidup ya. Jelem ya? Iya. Jelem ya? Ya udah nggak apa-apa, napasnya dikit baru naik lagi. Tapi kasihan sih salah satu korban tuh yang peran utamanya mungkin ya. Ketembak 5 kali kan? Di mana? Di kaki. Pertama kaki tuh. Terus kayaknya bahu bahu segala macem. Sama terakhir di pas deket mata. Iya. Tapi meledak pelurunya kan pas di mata. Jadi matanya buta setengah. Gitu. Dan dia salah satu yang paling traumatik di situ diliatin ya. Iya, itu dia yang jadi aktor utama. Tapi itu lu kabur apa ngelawan Bim? Gue kabur lah Pak. Iya sih, kabur ya. Ngelawan juga pakai apa? Bunuh diri kali ya? Anjing goblok. Padahal belum tentu meninggal ya. Lu bunuh diri ya. Lah, gue kayaknya kalau di sana kabur sih Fat. Mungkin kita kabur ya. Gue juga kabur sih kayaknya. Tapi gue tipe yang kayak ayo udah kita bunuh bareng gitu. Masalahnya cuma ada batu dah Bim kayaknya. Lemparan gue juga jelek lagi. Iya kan, tapi meleset anjing. Faris suka bawa ketapel gak sih? Meleset ya gue. Iya sih. Tapi emang kayak pilihan paling benar lari dah. Lari sama manjat sih Fat sebenarnya Fat. Gue pengen manjat pohon sih sebenarnya. Karena kayaknya di atas nggak ketahuan gitu loh. Iya sih, dia juga kayaknya bukan ini ya. Kayak cuma emang teroris biasa gak sih? Kayak nggak ada background militer kan? Nggak ada. Jadi kayak cuma emang berani nembak aja kan? Oh dia suka main game Call of Duty. Oh iya Blay, dia suka makanya main dia latihannya di situ. Iya soalnya pas di filmnya juga pas dia main Call of Duty tuh kata temen yang gamersnya, dia tuh jago yang suka ngatur. Iya mau jadi suka pemimpin. Iya mau jadi pemimpin. Iya. Jadi wajar dia tuh. Mungkin dia anjing kebanyakan main game aja. Iya bisa jadi kali ya. Iya anjing. Tapi gue kalau jadi yang anak-anak itu salah satu apa ya, escape gue ya manjat sih. Manjat Fat. Karena gimana Fat? Tapi nggak tahu sih kepikiran apa enggak ya, takutnya manjat panik juga nggak bisa kan? Iya sih. Tapi emang masuk akal sih ya, sampai ke ujung udah ke tebing ke bawah ya. Iya emang sih. udah sampai ujung kan itu kayaknya. Iya sih. Mau kemana lagi tapi anjir lu. Gue mencoba mau ngelawan pun kita nggak ada apa-apa orang ya. Tapi anak kecil sih Fat, mungkin beda kalau sekarang ya. Kalau sekarang mungkin gue mikirnya masih ada perlawanan. Karena kita udah tahu ya Bim ya. Kalau tahu-tahu nih tiba-tiba di rumah lu datang juga bingung juga sih. Anjim. Tapi kalau gue sih karena masih kecil juga Fat, lari lah.
sambil nangis. Iya bisa jadi. Kayak gue juga dah. Mau gimana lagi, Pak? Udah gak ada harapan lagi aja. Gue nembak cewek yang gue suka dah. Iya. Sama ceweknya cringe tuh anjing. Udah mau mati ditolak anjing. Anjing jadi sakitnya 2 kali. Iya anjing. Lanjut dulu dah nih ya. Di persidangan nih. Jadi si Anders Breivik ini dia tuh di persidangan juga tampil tanpa emosi katanya. Jadi ketika dia ngasih tahu detailnya peristiwa berdarah itu, dia kayak santai aja, tanpa ekspresi, flat, dan kayak nggak ada salah apa-apa. Itu sebenarnya bikin kesal sih. Nah, si Breivik ini mengatakan seluruh tubuhnya berusaha melawan keinginan menembak siapapun katanya. Tapi ia terlalu teringat bahwa ketika ia bertemu dengan korban pertama, saya angkat senjata dan menembak di kepalanya. Anjing, enak banget ya ngomong kayak gitu ya. Terus abis itu ia mengungkapkan pembunuhan itu menjadi semakin mudah baginya. Breivik menambahkan ia berjalan menuju kafe di perkemahan dan berpikir sekarang saya akan masuk gedung dan akan membunuh orang sebanyak mungkin dalam gedung itu. Yang di gedung itu, Pak. Yang kita bilang tuh di perkemahan itu kan. Nah, pada saat yang lain ia mengungkapkan ia menemui orang yang berteriak dan memohon agar tidak dibunuh. Tapi beberapa korban tampak lumpuh dan tak bisa mencoba lari dari serangan tembakannya. Beberapa orang pura-pura mati. Itu sebabnya saya menembak begitu banyak. Ada sih beberapa yang lumpuh tuh yang kayak lu ketika shock lu gak bisa lari, gak bisa apa, udah kayak diem aja. Oh iya ada. Biasa kayak di sinetron ya. Iya. Ya, mau ketabrak kan. Iya. Gak bisa ngapain. Tapi gimana ya udah gue gak bingung. Gue bingung deh. Gue gak ngeledek korban sih ya. Tapi maksud gue, lu bakal berpikir gak sih pura-pura mati, Vet? Kalau udah kepepet mungkin ya? Iya sih, kalau udah kepepet. Sama itu kayak ini kan di filmnya kan ada tuh kayak udah deket, tapi kalau kabur kayaknya kelihatan. Jadi pura-pura mati, Bim. Oh, samping mayat. Iya. Jadi kalau dia lari, dia bangun lari, kelihatan tuh bajunya kan, pasti ditembakin dong. Jadi makanya dia pura-pura mati sih. Kayak yang gue pikirin gitu sih. Iya sih, gue juga sedikit kepikiran sih, Vet, ketika ada mayat yang ketembak banyak tumpuk, gue mau ikut aja. Nah, iya sih. Iya gak sih? Tapi salahnya pura-pura mati dia di atas mayat itu juga ya. Kalau di film sih ketembak langsung gitu. Dan lanjut lagi nih. Nah, sebagian besar orang yang tewas di pulau itu adalah remaja peserta perkemahan muda partai buruh yang berkuasa di Norwegia. Breivik mengaku melakukan pengeboman dan serangan penembakan itu, tetapi menyatakan tidak bersalah atas tuduhan kriminal. Menurutnya kedua serangan tersebut dapat dibenarkan untuk melawan multikulturalisme di Norwegia dan apa yang ia anggap benar sebagai invasi muslim di Eropa gitu. Kesaksian Breivik disiarkan ke 17 ruangan sidang lain tetapi tidak di televisi Norwegia gitu. Jadi Norwegia nggak nyarin gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin karena sensitif atau gimana ya. Tujuan utama sidangnya adalah memutuskan apakah Breivik sewaktu melakukan apakah Breivik itu waras ketika melakukan serangan itu. Norwegia tidak mengenal hukuman mati, bilang tapi jika pengadilan mendapati ia bersalah dan waras, ia akan dihukum penjara maksimal 21 tahun yang bisa diperpanjang jika dia masih dinyatakan bahaya. Gitu sih yang gua tangkap. Tapi setahu gue sih dia dihukum seumur hidup deh. Seumur hidup lah. Di seumur hidup ya. Di filmnya juga ditulis seumur hidup kan? Di seumur hidup. Di filmnya seumur hidup. Tapi gua nggak tahu sih di filmnya tuh ada pengacara yang belain ya. Kalau itu kayaknya ini dah, Bim. Kan kalau setiap orang punya ya, boleh ya? Punya pengacaranya gitu, tapi dia ditunjuk gitu. Kayak dia juga nggak mau dah. Dari gelagatnya. Anjing tahu, Pak, keluarga pengacaranya dia tahu. Yang mana? Si Breivik-nya. Oh, makanya langsung ditunjuk ya? Iya sih tuh. Dan pengacaranya juga kayak jadi beban gitu loh, Vet, ngebelain. Padahal pengacaranya udah ngasih ide, udah lu bilang aja lu nggak waras gitu, nanti lu di ini, tapi dia nggak mau. Padahal itu udah hampir berhasil ya? Udah hampir berhasil. Dia sampai ngomong kan di persidangan kalau nggak salah ya, yang kayak gue mau ngelanjutin ini kalau gue dinyatakan waras gitu. Terus pas dia ngomong dia gaya Nazi gitu. Itu aneh banget dan semua tertuju di situ gitu. Kalau dari lu, Vet, tentang para korban ini, Vet, persidangan yang lu tahu? Kalau para korban persidangan sebenarnya sih gue nggak dapet banyak ya, tapi ya paling kayak yang gue baca cuma kayak banyak yang trauma, terus setahun 2 tahun tuh mereka pada takut keluar rumah, nggak mau berinteraksi sama orang lain kan, terutama yang kayak sih yang mukanya mirip-mirip kali ya, jadi takut ya. Tapi gitu sih.
Cuma traumatik kali Pak, itu iya, mah traumatik parah itu. kebanyakan sih sekarang udah pada dewasa sih Bim. Ya, sekarang Jadi udah pada kayak udah gue nonton interviewnya dia kayak cuma udah gitu biasa aja. Terus juga campnya tuh udah dibuka soalnya tahun berapa gitu. Campnya udah dibuka lagi buat camping. Terus mereka udah pada balik ke sono lagi. Balik ke sono. Udah berani ke sono lagi ngunjungin campnya, tempat kayak gitu. Oke. Berarti si Befrick ini ngasih traumatik yang parah juga ya untuk korban-korbannya. Iya juga sih. Iya Bim anjir kayak cuma Sampai dia bingung kan ya, yang ketembak banyak tuh, yang 5 tembakan dia kayak gue nggak tahu lagi nih kehidupan gue gimana gitu. Iya sih. Awalnya jago main bola ya. Iya. Iya. Tapi dia tuh gini, Fet. Itu cukup menarik di film ini adalah gimana caranya orang semudah traumatik sih. Yang dia sampai mencoba, dia tadinya lumpuh gitu kan, dia nyoba jalan untuk datang ke persidangannya biar dia nggak mau terlihat lemah di hadapan terorisnya si Befrick. Terus dia ngomong, dia keren nih, satu quotesnya dia tuh ngomong gini, gua tuh nggak kalah, kita itu menang, gua masih punya masa depan, gua masih bisa nikah, gua masih bisa kerja, gua masih bisa kaya, sedangkan lu di penjara seumur hidup. Oh iya benar. Iya kan? Mungkin itu buat lu menang, tapi buat gue lu kalah. Iya benar bagus juga ya. Bagus Pak. Kayak apa sih kemenangan itu apa sih gitu? Jadi kayak nggak boleh kalah gitu sama situasi ya, walaupun dapat bencana. Iya, jadi si Befricknya emang udah kepala batu sih, Pet. Udah nggak bisa diapa-apain juga. Iyalah itu mah emang udah kayak itu mah udah jatuhnya udah teroris anjir. Iyalah teroris Pak. Teroris. Dia tuh kalau nggak salah penganut. Gue udah ngomong belum sih tadi? Penganut sayap kanan. Belum ya? Belum. Itu sayap kanan. Madrid. Sayap kanan Madrid. Marcelo dong. Marcelo kiri lagi. Marcelo kiri. Back lagi, Bet. Bukan sayap. FC Barcelona gue. Jadi dia tuh ini banget, sayap kanan banget katanya. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, gue bacain aja ya. Gue dari internet sih dapat. Jadi Anders Befrick itu seorang fanatik sayap kanan dan anti Muslim. Dia tuh meledakkan bom di Oslo tuh karena itu. Jadi pada umumnya sayap kiri diasosiasikan dengan ide-ide seperti kebebasan, persamaan derajat, solidaritas, pembelaan hak-hak, perjuangan sosial, reformasi dan internasionalisme. Sedangkan sayap kanan diasosiasikan dengan ide-ide seperti hierarki, keteraturan, kewajiban, tradisi, nasionalisme dan mematuhi hak berwenang. Gitu. Jadi dia ngerasa, gue kurang paham sih ini masalah ideologi, gue juga kurang paham. Cuma dia katanya sih lebih ke sayap kanan. Tujuannya ya dia ngerasa pemerintahan Norwegia tuh kurang. Maksudnya dia nggak setuju dan dia pengen ngubah tataan di benua Eropa khususnya. Gitu. Mungkin dia mau nyiptain kayak Nazi baru gitu. Tapi ya bisa. Tujuannya dia full of terror, nyebarin, dan dia bilang juga masih ada banyak orang kayak gue di luar sana gitu. Gitu ya. Iya benar gitu. Apalagi gue nggak tahu sih sebenarnya dengan adanya film ini, dengan di kasus ini serba luaskan ya, sebenarnya positif negatif. Positifnya kita tahu nih sebenarnya kan. Tapi negatifnya adalah sebenarnya bisa memacu orang-orang yang model kayak dia tuh, bibit-bibit kayak dia gitu loh, Bet. Jadi terinspirasi. Iya, ntar dibuat film. Enggak sih, maksudnya gak gitu. Tapi anjir, terinspirasinya jadi pengen dibuatin film. Tapi maksudnya jadi terinspirasi dalam. Tapi kalau nontonnya full, Bim, kagak Bim. Karena kayak lu skip. Enggak, itu gara-gara kalau nggak ada dialog gue skip dah. Iya sih. Udah sih kayak gitu ya filmnya, dan menurut gue lu wajib banget nonton. Wajib lah, Fet ya. Kasus ini wajib kalian tahu lah. Wajib lah, ini jarang orang tahu, terus seru juga sih awalnya. Nonton awalnya minimal dah kayak seru dah. 20-30 menit dah. Terakhirnya mah gak apa-apa dah, lu baca aja. Nah iya dah. Tapi kalau menurut gue lu 20-30 menit udah tertarik, selanjutnya ya terusin aja lah. Ya terusin aja gitu. Di Netflix 22 Juli gitu. Itu menarik banget. Dan ini kasusnya juga gila banget. Lagi-lagi pembunuhan kita bahas ya. Mungkin nextnya kita kasih bocoran ya. Kita pengen bahas konspirasi berat nih. Tapi nanti. Apa tuh? Gitu. Semoga ada Faris ya. Harus. Kita janjikan ada Faris untuk konspirasi berat. Kalau dapat 1000 like, asik. Kita munculin Faris. In frame, gitu, tanpa dialog. Enggak, tapi seriusan, konspirasi berat kita akan munculin ya, Fet. Ya semoga konspirasi berat, kalau buat yang nanya-nanya ya sebulan sekali aja lah. Udah susah tuh kita kayak flat earth yang part-part.
gitu. Jadi sebulan sekali lah Gimana ya kita usahain lengkap ada, lah, iya, lengkap bahasnya ada, lengkap. Iya lengkap. Berat lah pokoknya. Berat, ada Faris juga. Nanti mungkin kalau Ica nggak bisa datang ya, kan kita ada Ica ya sekarang ya. Dia bisa by call, telepon ada suaranya gitu. Ican. Ya gitu aja sih kalau dari kita ya untuk 22 Juli ini. Mungkin pesan kesannya Fet. Asik. Pesan kesannya nih. Asik. Ya gimana ya? Ya pokoknya berbeda pendapat lah ini kan ya si siapa? Si Breivik. Ya berbeda pendapat boleh lah tapi jangan tetap sampai malas dah gue jadi pendapat ini ya, tapi jangan kayak gitulah, aduh. Jangan sampai ngorbanin orang lain sih demi kepentingan dia kan berbeda pendapat. Maksud gue gimana ya, kalau lu berbeda pendapat lu bisa cari jalan lain gitu loh. Kalau ikut berpolitik juga di situ lo. Betul. Coba 9 tahunnya belajar politik ya. Iya, 9 tahunnya belajar jadi prime minister main COD sama nanam pupuk. Iya kan? Jadinya ntar perdana menteri ya 9 tahun. Lumayan sayang tuh. Malah nyiapin 1.500 kata kebencian disebar ke email. 1.500 lu Bim. Gue yakin juga masih ada tuh email masuk ke dia, email failure. Gagal kirim email koneksinya lemot ya? Iya, gila tuh. Tapi gue nggak tahu sih ibunya ditangkap nggak sih? So gue ibunya enggak deh. Nggak ketahuan ya? Maksudnya ibunya juga nggak tahu ya? Apanya? Kasusnya dia tuh rencanain kayak gini. Kayaknya ibunya nggak tahu dah. Soalnya kayak pas dibuka emang komputer dia tuh kan tahu-tahu udah ada draftnya. Iya. Dah segitu aja lah Fet ya. Udah pembahasan 22 Juli nonton di Netflix. Komen-komen mau bahas apa lagi? Ya boleh. Kita pokoknya nanti lu tebak aja deh. Kita kasih tahu deh pokoknya peristiwa besar pada bulan November. Wancing. Mangga 2. Goblok. Yaudah, gue dari Bimo Pri Tengah Malam pamit. Yaudah sekali dong. Gak ada Paris ya kok. Gak ada Paris ya udah deh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.